Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Tiongkok adalah pembeli pertama pesawat tempur superioritas udara Su-35 Rusia pada November 2015 lalu dengan memesan 2 Lucid jet tempur bersama 2 resimen rudal pertahanan udara jarak jauh S-400. Pembelian Su-35 dalam jumlah kecil adalah hasil dari kemajuan signifikan dalam penerbangan militer Cina yang telah mengurangi ketergantungannya pada desain asing. Ketertarikan Cina pada Su-35 kemungkinan karena keinginan untuk mendapatkan transfer teknologi dari Rusia, terutama teknologi yang berkaitan dengan mesin vectoring dorong 3 dimensi daripada kebutuhan untuk pesawat tempur Su-35. Cina mengklaim pesawat tempur Su-35 masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama pada sistem sensor dan persenjataannya, dan Tiongkok berencana untuk meningkatkan kemampuan Su-35 di dalam negeri. Kemungkinan untuk melakukan hal itu sangat besar, karena di masa lalu jet tempur Rusia telah dimodifikasi untuk membawa persenjataan dan subsistem buatan asing. Berikut ini adalah upgrade besar yang akan dilakukan Cina untuk jet tempur Su-35 sehingga membuatnya semakin tangguh dan mematikan bagi lawan-lawannya. Yang pertama adalah rudal udara ke udara PL-15. Salah satu kelemahan paling menonjol dari Su-35 dibandingkan dengan pesawat tempur Cina seperti J-10C, J-11BG, J-16, dan J-20 adalah kemampuan terbatas dari rudal udara ke udara. R-77 adalah rudal berpemandu radar aktif pertama yang dikembangkan untuk pesawat tempur Rusia. Rudal PL-15 buatan Cina diklaim lebih unggul dari R-77 dan AIM-120 buatan Amerika Serikat. Rudal Cina yang baru tidak hanya memiliki jangkauan yang lebih jauh, berjarak sekitar 250 hingga 300 km, serta hulu ledak yang lebih berat, tetapi juga dipandu oleh radar AESA yang membuat rudal jauh lebih sulit untuk dijammer dan memungkinkannya untuk mengunci lebih baik ke pesawat siluman pada jarak yang lebih jauh dan secara keseluruhan memberikan kehandalan superior daripada rudal desain Amerika dan Rusia. Dengan menggunakan rudal PL-15, menjadikan Su-35 akan dilengkapi senjata modern dan setara dengan persenjataan pada pesawat tempur terbaru Tiongkok seperti J-20, J-16, dan J-10C. Yang kedua adalah penggunaan radar AESA. Salah satu kelemahan lainnya dari Su-35 adalah tidak menggunakan radar AESA. Dengan penggunaan radar pasif tidak hanya memberikan efisiensi yang lebih rendah tetapi juga lebih mudah untuk dijammer. Sementara Angkatan Udara Rusia sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan radar AESA yang berasal dari Su-57 ke Su-35 di masa depan. Namun dengan keahlian Cina menggunakan teknologi radar AESA dapat memungkinkannya melakukan ini di dalam negeri dengan biaya yang jauh lebih murah. Saat ini militer Cina mulai mengintegrasikan radar AESA ke dalam pesawat tempurnya dari tahun 2013 pada jet tempur J-16. Selain itu, teknologi radar AESA Cina dianggap maju daripada Rusia dan generasi baru dari radar ini diharapkan untuk beroperasi pada awal pertengahan tahun 2020-an. Radar ini dapat menggantikan radar Irbis-A Su-35 yang dianggap sebagai radar pasif paling mumpuni di dunia dan memberikan jet tempur Su-35 Cina dengan kesadaran situasional yang jauh lebih unggul dan rangkaian sensor yang lebih andal. Dan yang ketiga adalah memberikan lapisan siluman pada jet tempur Su-35. Cina telah muncul sebagai pemain terdepan dalam teknologi siluman dengan penekanan kuat pada cat penyerap radar. Selain aplikasi pada pesawat tempur generasi kelima J-20, Cina juga menerapkan pada pesawat generasi keempat seperti J-10C dan J-16. Pelapis siluman ini dianggap akan memberikan semua jet tempur Cina baru ini penampang radar yang lebih kecil daripada Su-35. Dan aplikasi pelapis serupa untuk Su-35 Cina akan membuatnya jauh lebih bisa bertahan pada pertempuran jarak jauh.